Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lazuardi Ali dari kelas Sosiologi C. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum ya. Materi saya yaitu peranan hukum sebagai alat pengubah masyarakat ya. Ada yang bertanya gini, bisa gak hukum merubah masyarakat? Jawabannya bisa, karena hukum itu dibuat masyarakat sebagai pemantau gitu ya. Jadi tingkah laku masyarakat dilindungi dan diatur dalam hukum yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis, tetapi kebanyakan di hukum-hukum adat gitu atau hukum-hukum masyarakat itu tidak tertulis tetapi dipercayai secara turun-temurun gitu kan. Bisa gak misalkan merubahnya seperti apa misal seperti ini. Di suatu desa masih menggunakan hukum adat, tetapi datanglah arus informasi dan arus teknologi dan wilayah desa tersebut diekspansi oleh misalkan satu negara. Otomatis hukum yang tadinya hukum adat akan bergeser sesuai dengan mayoritas dan siapa penguasa yang di desa tersebut misalkan. Sebagai contoh, dulu ada kasus GAM, DITI, Papua Merdeka gitu kan, tapi saya akan menyorot DITI. Jadi DITI itu pimpinan Kartosuwiryo ya, sekitar tahun 1950, 1955 ya, kalau nggak salah. Jadi yang asalnya wilayah Jawa Barat itu wilayah Indonesia, dikarenakan ada Long March yang mengharuskan masyarakat dan khususnya tentara harus pindah ke Jogja karena saat itu hasil kesepakatan dari KBM, konferensi meja bundar, harus Jawa itu dikuasai oleh Belanda, sehingga yang berkuasa menguasai wilayah saat itu adalah DITI gitu kan, pimpinan Kartosuwiryo. Nah, DITI itu kan singkatan dari Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Otomatis wilayah yang dikuasai DITI hukumnya merubah menjadi hukum Islam gitu kan, yang asalnya hukum adat, hukum demokrasi gitu, hukum liberal gitu kan, segala hukum yang asalnya ada harus menggunakan hukum syariat. Nah, otomatis masyarakat juga pola pikirnya berubah, yang mana masyarakat saat itu mau tidak mau harus mengikuti hukum yang diberlakukan oleh DITI, yaitu hukum Islam yang berdasarkan kepada sesuai Al-Quran dan hadis ya. Nah, seperti itu contohnya, misalkan yang dulu pemimpin itu harus memilih sesuai dengan masyarakat. Nah, sekarang itu sistemnya baiat, misalkan waktu dulu DITI ya, itu jelas merubah hukum dalam menentukan kekuasaan. Nah, begitupun sebaliknya gitu kan, ketika DITI runtuh, wilayah tersebut kembali ke hukum Pancasila yang menaungi negara kita Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.